Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Warka Syahbrani, SE, MSc, AKSIE, dan Ibu Nurul Halisa Majidin, SE, MECC, selaku dosen mata kuliah Komputer Akuntansi 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kami dapat melakukan presentasi laporan akhir pelaksanaan proyek untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Komputer Akuntansi 2. Saya Rani Nur Fajriya dari kelompok 5 di sini yang akan bertugas menjadi moderator dan akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya yang pertama saya sendiri Rani Nur Fajriya, yang kedua Vivi Cantika Putri, yang ketiga Andi Nurul Hadriani, yang keempat Nadila Regita M, dan terakhir Tirsa. Adapun yang akan kami presentasikan yaitu pelaporan keuangan UMKM Segarjaya Laundry menggunakan aplikasi Accurate. Baik, yang pertama penjelasan mengenai UMKM Segarjaya Laundry, saya persilahkan kepada Andi Nurul Hadriani untuk memaparkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memperkenalkan sedikit UMKM yang kami ambil, yaitu Segar Jaya Laundry adalah usaha yang didirikan oleh Astuti yang berlokasi di di di, di Jalan Sahabat Raya nomor 78 Unhas, Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Usaha ini bergerak dalam bidang jasa. Segar Jaya Laundry merupakan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang berdedikasi dalam bidang jasa laundry, fokus pada memberikan layanan profesional dalam mencuci dan merawat pakaian. Dengan komitmen untuk kualitas dan kepuasan pelanggan, Segar Jaya Laundry menyediakan berbagai solusi perawatan pakaian, mulai dari pencucian harian hingga perawatan khusus untuk bahan-bahan tertentu, kulit sensitif atau tekstil delikat. Selain itu, Segar Jaya Laundry juga memberikan pelayanan personalisasi yang mengakomodasi kebutuhan individual pelanggan, baik itu dalam hal pemilihan deterjen, perlakuan khusus untuk noda sulit, atau pengeringan dengan teknik yang tepat. Dengan demikian, Segar Jaya Laundry tidak hanya menyediakan sekedar tempat tempat mencuci pakaian, tetapi juga mitra keterpercayaan dalam menjaga penampilan dan kenyamanan berbusa sehari-hari. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya mengenai alasan mengapa kami memilih menggunakan aplikasi Accurate, saya persilahkan kepada Tirsa untuk memaparkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, alasan kelompok kami memilih menggunakan aplikasi Accurate untuk menghitung keuangan di UMKM Sigarja Laundry karena aplikasi ini mudah digunakan, sangat akurat, dan memiliki fitur yang lengkap. Accurate memudahkan kami dalam mencatat transaksi secara otomatis dan memberikan laporan keuangan yang detail. Dibandingkan dengan aplikasi penghitungan lainnya, Accurate lebih unggul karena memiliki kemampuan analisis yang lebih baik dan dapat diintegrasikan dengan berbagai kebutuhan bisnis, sehingga semua data keuangan bisa diakses dengan cepat dan tepat. Manfaat dari penggunaan Accurate ini sangat dirasakan oleh kelompok kami dan pemilik UMKM Sekerja Laundry. Kelompok kami bisa belajar mengelola keuangan dengan lebih efektif dan efisien, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pencatatan dan analisis keuangan. Sementara itu, bagi pemilik UMKM Segarja Laundry sendiri, bisa menjalankan bisnis dengan lebih efisien, membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang akurat, dan fokus pada pengembangan usaha tanpa khawatir tentang pengelolaan keuangan. Demikianlah alasan mengapa kelompok kami memilih menggunakan aplikasi Accurate. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, proses penginputan data di aplikasi Accurate. Saya persilahkan Vivi Cantika Putri untuk memaparkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses penginputan data di Accurate. Yang pertama itu mengisi profil perusahaan, yang dimana itu langkah pertama itu mengisi profil perusahaan yang mencakup informasi dasar dan pentingnya mengenai perusahaan. Contohnya itu seperti nama perusahaan, alamat, serta nomor atau email yang tertera dan detail yang paling relevan. Tujuan untuk profil perusahaan itu untuk membantu dalam identifikasi dan memberikan gambaran umum tentang identitas bisnis yang perlu untuk berbagai keperluan administrasi dan operasional. Yang kedua itu menyimpan database yang akan dibuat. Cara menyimpan database yang pertama itu setelah mengisi profil perusahaan, database ini berisi data pelanggan, pemasok, transaksi, dan inventaris penyimpanan database yang dilakukan untuk memastikan data tersebut itu aman dan mudah diakses saat dibutuhkan. Kemudian itu menginput data dan pemasok. Yang dimana langkah ini data pelanggan dan pemasok itu perlu diinput ke sistem. Data ini meliputi nama, kontak, dan informasi yang terkait. Data pelanggan ini penting untuk mempermudah proses penjualan dan layanan. Sedangkan data pemasok itu diperlukan untuk pengelolaan, pembelian, dan stok barang. Kemudian yang keempat itu memasukkan data informasi barang satu persatu dengan yang di Segar Jaya Laundry. Yang dimana pada tahap ini setiap item yang ada di Segar Laundry harus diinput ke dalam sistem. Data barang yang mencakup barang itu berupa kode barang, deskriptif, harga, dan jumlah stok. Memasukkan data secara rinci dan akurat yang penting untuk pengelolaan investasi yang efisien. Yang kelima itu mengubah periode sesuai dengan periode yang digunakan. Yang dimana sistem ini diperlukan untuk periode akuntansi yang digunakan oleh Segar Jaya Laundry ini. Periode ini bisa kuartalan atau tahunan, sehingga mengubah periode membantu dalam pelaporan keuangan dan memastikan bahwa data diolah sesuai dengan periode atau waktu yang tepat. Yang terakhir itu setelah penentuan periode akan muncul tampilan neraca saldo yang dimana itu setelah periode ditentukan, sistem akan menampilkan neraca saldo. Neraca saldo itu adalah laporan yang menunjukkan keseimbangan antara total debit atau kredit dalam buku besar perusahaan. Neraca saldo itu membantu dalam memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar dan seimbang sebelum penyusunan laporan keuangan berakhir. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Dan yang terakhir, hasil laporan yang telah kami buat akan dipaparkan oleh Nadila Regita M. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya akan memaparkan hasil laporan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, di mana laporan keuangan tersebut memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kinerja keuangan Segar Jaya Laundry selama periode dari tanggal 5 sampai 31 Desember 2023 dengan mencakup informasi mengenai di mana pendapatan usaha Segar Jaya Laundry selama periode tersebut mencapai total
120 juta. Dan laba kotor usaha Segar Jaya Laundry sebesar 120 juta. Total beban operasi yang terjadi selama periode tersebut mencapai 3.700.000. Sedangkan pendapatan operasi yang terjadi selama periode tersebut mencapai 199.996.300 rupiah. Sedangkan laba rugi bersih sebelum pajak sebesar 119.999.300 rupiah dan laba rugi bersih setelah pajak juga sama. Berikutnya, adapun laporan neraca Segar Jaya Laundry pertanggal 31 Desember 2023 yang pertama itu aktiva lancar terlihat bahwa aktiva lancar perusahaan sebesar 75 juta rupiah. Sedangkan komponen utama dari aktiva lancar adalah kas dan bank, piutang dagang, serta persediaan. Lalu aktiva tetap dalam laporan neraca terlihat bahwa total aktiva tetap dan akumulasi penyusutan memiliki nilai nol. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki aset tetap yang tercatat dalam neraca pada periode tersebut. Adapun kewajiban dan ekuitas yaitu di mana total kewajiban perusahaan sebesar 38 juta rupiah yang terdiri dari kewajiban lancar dan ekuitas. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi ini yaitu dari hasil proyek kegiatan pencatatan laporan keuangan menggunakan aplikasi Accurate Accounting pada UMKM Segar Jaya Laundry dapat disimpulkan bahwa integrasi teknologi dalam proses pencatatan dan laporan keuangan memberikan manfaat yang signifikan. Penggunaan software Accurate memungkinkan UMKM untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola data keuangan dan menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca yang lebih akurat. Selain itu, bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan teknologi informasi dalam konteks dunia nyata, accounting dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kinerja keuangan mereka dan memperkuat dasar pengambilan keputusan yang lebih baik. Demikian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.